Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Bab 3869 dan 3870. Seiring dengan runtuhnya sekte suci janji, seluruh puncak gunung mulai runtuh sedikit demi sedikit. Segera, sejumlah besar batu tiang muncul. Seluruh gunung sebenarnya terbuat dari bebatuan yang sangat besar. Hanya saja batu tiangnya tertutup dan tidak ada yang menemukannya. Ternyata inilah yang disebut tambang batu tiang. Terlalu banyak. Binglu dan yang lainnya berkata dengan kaget. Wajah Chen Ping juga penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa puncak gunung ini ternyata adalah tambang Jishi. Rekan Daois Chen, ini adalah perpisahan. Kami akan mengingat anugerah penyelamatan hidup Anda. Ouyang Zhenhua melihat tumpukan batu tiang dan melihat bahwa itu tidak ada gunanya, jadi dia berencana untuk pergi. Hal lainnya adalah dia juga takut kepala keluargamu akan membawa seseorang untuk menemukannya. Jika saatnya tiba, akan merepotkan jika mereka juga terlibat. Bagaimana keluarga kecil seperti mereka bisa menjadi lawan keluargamu? Tuan Ouyang, berhati-hatilah. Chen Ping mengangkat tangannya. Ouyang Zhenhua pergi bersama banyak biksu. Perjalanan mereka tidak sia-sia. Meskipun mereka tidak mendapatkan harta apapun di sekte suci janji, mereka tetap mendapatkan sesuatu. Terutama Ouyang Zhenhua, setelah mendapatkan barang-barang dari paviliun Luban, dia dapat mempelajarinya dengan cermat ketika dia kembali. Chen Ping dan yang lainnya menghadapi tambang Jishi dan mulai berpura-pura gila. Semua jenis tas penyimpanan terisi. Namun, Chen Ping tidak berani memasukkan cincin penyimpanan itu ke dalamnya, dan bahkan jika dia memasukkannya ke dalamnya, cincin itu akan dimakan oleh binatang yang menelan langit. Meskipun istana Guanghan juga menderita banyak kerugian selama perjalanan ke daerah kutub ini. Semua murid luar terluka dan terbunuh, dan hanya Lan Yingying yang masih hidup. Hanya ada 5 orang suci yang tersisa di antara lebih dari selusin orang suci. Korban seperti ini sangat besar bagi istana Guanghan. Namun dengan batu ekstrim dan tambang batu ekstrim, istana Guanghan akan segera pulih dan tumbuh lebih kuat. Chen Ping dan yang lainnya kembali ke istana Guanghan. Kepala istana Guanghan sepertinya sudah menduganya, dan memimpin orang-orang untuk menyambut Chen Ping di gerbang istana Guanghan. Melihat kepala istana Guanghan dan banyak muridnya, Binglu, Lan Yingying dan yang lainnya tidak tahan lagi, jadi mereka melemparkan diri dan menangis. Begitu banyak saudari yang keluar, tetapi sekarang hanya sedikit yang kembali. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Penguasa istana Guanghan tidak peduli tentang berapa banyak muridnya yang telah meninggal, tetapi bertanya tentang Chen Ping dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Aku hanya mengonsumsinya terlalu banyak. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat seharian. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, "Oke, aku akan segera mengaturnya." Kepala istana Guanghan mengangguk. Kepala istana Guanghan mengatur agar Chen Ping dan Binglu beristirahat. Saat Chen Ping sedang beristirahat, kepala istana Guanghan masuk ke kamar. Tuan Chen, terima kasih kepada Anda kali ini. Anda dapat mengendalikan hal-hal ini. Kami memiliki begitu banyak batu tiang di istana Guanghan, dan tidak akan menjadi masalah untuk mengembangkannya selama ratusan tahun. Kepala istana Guanghan menyerahkan tas penyimpanan kepada Chen Ping. Membuka tas penyimpanan, saya menemukan banyak rumput peri di dalamnya, termasuk batu ajaib. Ketika Chen Ping datang ke istana Guanghan, dia datang untuk mencari batu iblis surgawi. Tuan istana, saya hanya membutuhkan batu iblis surgawi.
Anda dapat menyimpan ramuan abadi ini. Bagaimanapun, Istana Guanghan baru saja dimulai. Chen Ping tidak menginginkan terlalu banyak hal, lagi pula, Istana Guanghan juga sulit. Tuan Chen, jika Anda membantu kami menemukan begitu banyak batu tiang, Istana Guanghan kami tidak akan mengalami kesulitan apapun di masa depan. Sebaiknya Anda menerimanya. Selain itu, kepala keluargamu sedang mengasingkan diri, jadi Tuan Chen masih menggunakan kesempatan ini untuk pergi. Jika dia menunggu kepala keluargamu keluar dari pengasingan, Tuan Chen mungkin dalam bahaya. Kepala istana Guanghan sepertinya tahu apa yang terjadi di wilayah kutub. Tuan Istana, keluargamu tidak akan menimbulkan masalah di Istana Guanghanmu, kan? Chen Ping bertanya dengan cemas. Tidak, meskipun keluargamu kuat, saya bukan seorang vegetarian. Jika kita benar-benar mati, fondasi keluargamu akan hancur. Jangan khawatir, Tuan Chen. Jika Anda memiliki kesempatan, saya harap Anda bisa datang ke Istana Guanghan. Kata kepala istana Guanghan. Pasti, saya secara pribadi akan mengantar Tuan Chen turun gunung. Meskipun kepala istana Guanghan tidak ingin meninggalkan Chen Ping, demi keselamatannya, lebih baik pergi secepat mungkin. Tunggu sebentar, aku juga punya sesuatu untuk diberikan kepada Tuan Istana. Chen Ping tiba-tiba teringat sesuatu. Ada apa? Pemilik istana penuh rasa ingin tahu. Chen Ping melambai, dan sekumpulan kembang api putih menari di ujung jarinya. Melihat kembang api putih, kepala istana Guanghan sangat terkejut, tetapi ketika dia mendekat, dia menemukan bahwa kembang api itu memancarkan aura yang sangat dingin. Rasa dingin seperti ini adalah sesuatu yang bahkan dia, orang yang berspesialisasi dalam melatih keterampilan es, tidak dapat menahannya. Ini, apa ini? Kata kepala istana Guanghan dengan wajah terkejut. Ini disebut api es sangat dingin, yang dianggap sejenis api pamungkas, tapi memancarkan udara sedingin es. Seperti kata pepatah, segala sesuatunya harus berbalik secara ekstrim. Penguasa istana harus tahu bahwa orang yang mati kedinginan akan merasa seluruh tubuhnya sangat panas, dan mereka tidak akan mengira bahwa mereka telah mati beku sampai mati. Petik 2. Sebenarnya, beginilah situasinya. Meskipun nyala api es yang sangat dingin dianggap sebagai nyala api, yang pada akhirnya dipancarkan adalah udara dingin yang tak tertahankan. Udara dingin semacam ini bahkan lebih kuat daripada udara dingin yang dipancarkan oleh teknik berbasis es yang kamu latih. Chen Ping menjelaskan, apakah kamu akan memberiku api es yang sangat dingin ini? Kepala istana Guanghan sedikit bersemangat. Tidak buruk. Chen Ping mengangguk, lalu perlahan-lahan mengangkat kumpulan api es yang sangat dingin ke udara, memerintahkan kepala istana Guanghan, Tuan Istana, api es yang sangat dingin ini sangat sulit untuk diserap dan dimurnikan. Silakan coba itu dan lihat apakah itu bisa disempurnakan. Kepala istana Guanghan mengangguk, dan kemudian mulai mengeluarkan nafas untuk membungkus api es yang sangat dingin untuk dimurnikan. Namun, setelah memurnikan selama 1 jam penuh, nyala api es yang sangat dingin tidak berubah sama sekali. Penguasa istana Guanghan tidak memiliki cara untuk memurnikan nyala es yang sangat dingin untuk digunakan sendiri. Ini masih merupakan api es yang sangat dingin yang telah dimurnikan dan dikendalikan oleh Chen Ping. Jika itu adalah api es yang sangat dingin yang belum dimurnikan oleh orang lain, dan penguasa istana Guanghan memurnikannya seperti ini, saya khawatir jika itu adalah api es yang sangat dingin yang telah dimurnikan dan dikendalikan oleh Chen Ping, tidak dimurnikan pada akhirnya, tubuh akan mendapat serangan balik. Tidak, sepertinya aku tidak punya cara untuk memurnikan api es yang sangat dingin ini.
Kepala istana Guanghan menyeka keringat di dahinya dan berkata. Matanya dipenuhi kekecewaan. Dia tidak bisa memperbaiki hal sebaik itu. Jika kita berdua bisa menyatu, aku akan mengirimkan api es yang sangat dingin ini langsung ke tubuhmu. Chen Ping juga sedikit mengernyit dan berkata tanpa sadar. Kepala istana Guanghan tersipu dan berkata tanpa daya, saya masih memikul tugas penting untuk memperkuat istana Guanghan. Saya tidak dapat berkultivasi dengan Tuan Chen. Tampaknya api es yang sangat dingin ini ditakdirkan bukan milik saya. Chen Ping merenung sejenak, lalu bertanya, Tuan Istana Guanghan Anda hanya menetapkan bahwa Anda tidak boleh berkultivasi ganda dengan kultivator pria, tetapi apakah kontak intim lainnya diperbolehkan? Kepala istana Guanghan tercengang dan tidak mengerti apa yang dimaksud Chen Ping, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menyebutkan kontak lain, hanya saja Anda tidak dapat melakukan kultivasi ganda untuk menghancurkan Anda. Tubuh Xin. Tidak apa-apa, aku punya solusinya, kata Chen Ping. Apa yang bisa saya lakukan? Tanya kepala istana Guanghan dengan rasa ingin tahu. Tapi begitu dia selesai berbicara, Chen Ping bergegas maju dan menciumnya. Api es yang sangat dingin perlahan dikirim ke tubuh kepala istana Guanghan oleh Chen Ping. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi tubuh penguasa istana Guanghan akhirnya memiliki api es yang sangat dingin. Meskipun sangat kecil, ia perlahan-lahan tumbuh api es yang sangat dingin di tubuh penguasa istana Guanghan. Ketika kedua orang itu berpisah, penguasa istana Guanghan tidak pulih dalam waktu yang lama. Ini adalah pertama kalinya dia berhubungan dekat dengan seorang pria. Tuan Chen, dalam hal ini, apakah saya dianggap sebagai wanita Anda? Kepala istana Guanghan bertanya dengan wajah memerah. Chen Ping tertegun dan berkata dengan malu-malu, Tuan Istana, jangan salah paham. Saya hanya ingin membiarkan Anda memiliki api es yang sangat dingin di tubuh Anda. Saya benar-benar tidak punya niat lain. Chen Ping terdiam, dia tidak bisa menciumnya, dia adalah wanitanya sendiri. Oh. Kepala istana Guanghan menarik napas dalam-dalam, Tuan Chen, Anda harus pergi secepat mungkin. Saat kepala keluargamu keluar dari pengasingan, Anda mungkin dalam bahaya. Tuan Istana, mohon jaga dirimu. Saya akan datang menemui Anda ketika saya memiliki kesempatan. Chen Ping mengangguk dan keluar kamar.